Akhirnya Kicaka marah dan menendang Sairandri sampai jatuh. Banyak yang gila melihat kejadian itu, tapi tidak seorang pun berani berbuat sesuatu karena Kicaka adalah Mahapatih negeri Wirata. Tidak seorang pun memikirkan peristiwa itu sebagai kejadian serius. Sairandri marah dan sedih diperlakukan seperti itu. Dendam hatinya membuat lupakan bahaya yang dapat menimpa Pandawa jika mereka dikenali sebelum masa penyamaran selesai. Malam itu juga ia pergi menemui Bima, si juru masak, dan menceritakan apa yang dialaminya. Si juru masak dan menceritakan apa yang dialaminya. Katanya, "Aku tidak tahan lagi menghadapi Kicaka. Bunuhlah manusia terkutuk itu. Demi kepentingan kita, aku relakan diriku menjadi pelayan Ratu Sudesa. Semua tugas pelayanku jalani dengan ikhlas. Aku sudah relakan diriku menyiapkan segala sesuatu untuk Raja dan Ratu Sudesta, tapi aku tak sudi melayani manusia bejat. Jika dibiarkan, dia akan semakin kurang ajar. Jika aku tak dapat menahan diri lagi, bisa-bisa kita semua binasa." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya yang kini kasar karena banyak bekerja. Bima kaget dan geram mendengar cerita Sairandri. Ia perhatikan tangan Sairandri yang dulu halus lembut dan kini menjadi kasar dan tergores-gores, penuh bekas parut. Sambil menghapus air mata Sairandri, ia berkata dengan geram, "Wah, aku tak peduli nasihat Yudhistira dan janji Arjuna. Aku tidak peduli apapun yang akan terjadi. Aku akan bunuh Kicaka malam ini juga." Setelah berkata demikian, Bima bangkit dan siap pergi. Sairandri menahannya dan menasihatinya agar jangan tergesa-gesa. Kemudian mereka menyusun rencana untuk menghabisi Kicaka. Bima akan menunggu di kegelapan dekat sanggar tempat berlatih, menabuh gamelan pada malam yang sudah ditentukan. Ia akan menyamar sebagai perempuan, jadi bukan Sairandri yang akan menemui Kicaka, melainkan Bima. Beberapa hari kemudian lagi-lagi Kicaka mencoba merayu Sairandri dan mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Katanya dengan wajah memerah penuh nafsu, Wahai Sairandri, aku terpaksa menendangmu malam itu karena engkau selalu menghindariku. Aku bisa berbuat lebih kasar dari itu. Adakah yang akan menolongmu? Ketahuilah, Wirata hanya raja dalam sebutan. Kekuasaannya sebenarnya ada di tanganku. Mahasenopati negeri Wirata, sekarang jangan berpura-pura atau bersikap keras kepala. Mari puaskan dahaga asmara kita, dan engkau akan menikmati kebesaran sebagai ratu negeri Wirata. Sairandri pura-pura menerima tawaran itu dengan berkata, "Mahapati Kicaka, sebenarnya aku tidak dapat menolak permintaanmu, tetapi jangan sampai ada orang mengetahui hubungan kita. Kalau engkau mau bersumpah untuk merahasiakan hubungan kita, aku akan menuruti kemauanmu." Mendengar jawaban itu, bukan main senangnya hati Kicaka. Ia segera berjanji akan memenuhi semua syarat yang diajukan Sairandri. Sairandri berkata lagi, "Setiap sore biasanya para putri belajar menari di ruang gamelan. Malam hari mereka
pulang dan tempat itu menjadi kosong, sepi dan gelap. Datanglah sendirian ke sana nanti malam. Aku menunggumu di sana. Kicaka senang sekali. Malam itu ia mandi bersih mengenakan pakaian terbaiknya dan memerciki tubuhnya dengan minyak wangi. Setelah hari gelap ia pergi ke sanggar tempat putri-putri bangsawan berlatih menari. Tempat itu kosong dan gelap. Dengan berjingkat-jingkat ia masuk ke ruangan, melangkah maju sampai ke sudut gelap tempat Sairandri berjanji menunggu. Dalam kegelapan ia mengulurkan tangannya meraba-raba. Benarlah di sudut ia melihat sosok wanita berdiri menunggu. Ia mempercepat langkahnya, tak sabar ingin memeluk perempuan pujaan hatinya. Tapi alangkah kagetnya ia ketika menyentuh tubuh itu. Bukan kulit halus lembut yang tersentuh, tetapi kulit kasar dan tubuh berotot. Begitu disentuh, sosok itu menyergapnya bagaikan singa galak menyergap mangsanya. Kicaka bukan pengecut, ini pasti raksasa suami Sairandri yang akan membunuhku, pikirnya. Ia tak tahu bahwa orang itu adalah Bima. Dia melawan mati-matian. Terjadilah perkelahian hebat di malam yang gelap. Kicaka memang perkasa, kekuatannya setara dengan kekuatan Balarama atau Bima. Meskipun sakti dan perkasa, malam itu Kicaka tidak siap berkelahi. Sebaliknya Bima memang sudah berniat membunuh Kicaka. Dalam waktu singkat Bima bisa menundukkan Kicaka. Dibantingnya tubuh Panglima itu, beberapa kali dicekik kaki dan tangannya dipatahkan hingga tubuhnya hancur tak berbentuk. Demikianlah Kicaka menemui ajalnya di tangan Bima. Bima segera pergi menemui Sairandri untuk memberitahu bahwa Kicaka telah tewas. Setelah itu kembali lagi ke dapur, mandi bersih badannya lalu tidur nyenyak. Sementara Sairandri berlari-lari ke balai penjagaan hendak melaporkan bahwa Kicaka mati dibunuh suaminya karena Mahasenopati itu sering mengganggunya. Dengan suara bergetar pura-pura ketakutan ia berkata, "Mahasenopati, Kicaka sering menggangguku. Padahal sudah berkali-kali kukatakan bahwa aku sudah bersuami dan suamiku raksasa sakti. Tetapi Mahapati Senopati terus saja menggangguku. Akhirnya ia mati di tangan suamiku. Oh penjaga, lihatlah Panglima di ruang gamelan yang gelap." Para penjaga beramai-ramai pergi ke ruangan gamelan. Ada yang membawa obor, ada yang membawa golok, parang, tombak atau senjata lainnya. Mereka mendapati Mahasenopati negeri Wirata tidak bernyawa lagi. Tubuhnya hancur tak berbentuk. Mereka membicarakan kematian itu sambil berbisik-bisik. Peristiwa itu segera tersebar ke seluruh negeri. Orang mulai lebih memperhatikan Sairandri di mana-mana. Orang bicarakan dan mengutuk Sairandri sebagai perempuan yang berbahaya.